Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sokutek. Dan ya, kali ini kita update lagi informasi seputar teknologi. Untuk yang baru mampir, ini acara apa? Ini acara update informasi seputar teknologi. Namanya aja Tech News ya. Gak usah ribet-ribet cari informasi sana sini, mampir di sini, nongkrong di sini. Insya Allah kita akan update setiap hari. Dan kalau misalkan gak setiap hari, ya mohon maaf. Karena saya juga sibuk gitu kan. Dan di episode kali ini, itu ada informasi dari CMF Phone 1 yang lagi rame diomongin di luar sana. Terus kemudian ada informasi dari Xiaomi 15. Ya ini untuk Mi Band menarik kayaknya. Dan selanjutnya ada SoC terbaru dari Samsung untuk smartwatch terbaru mereka. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ojo lali Rek, subscribe dan juga tekan tombol like, komen juga. Oke, masuk kita ke videonya. Oke, mungkin ini nggak rame di Indonesia, diomongin di Indonesia, cuman ini udah rame diomongin di luaran sana, yaitu CMF Phone 1. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi CMF ini adalah sub-brand dari Nothing. Ya, Nothing Phone 1 dan seterusnya itu. Nah, ini dia buat sub-brand namanya CMF dan itu juga mengeluarkan smartphone baru namanya CMF Phone 1. Nah, ini menariknya sampai saat ini di akun X CMF Phone sendiri itu disepil tuh sedikit-sedikit. Jadi ada kayak semacam komponen-komponen yang di situ tertata rapi, kemudian di blur satu dan sekarang udah mulai terkumpul informasinya dan kita rangkum di sini. Jadi yang mereka sepil pertama adalah bagian desain belakangnya. Mulai dari ada kayak semacam potensiometer di situ di bagian pojok bawah, kemudian lanjut bahwasanya back panelnya itu ada baut yang bisa dibuka, yang berarti CMF Phone ini nantinya bisa dibuka dengan mudah untuk back panelnya. Nggak seperti smartphone sekarang harus cungkil, dipanasi cungkil lagi. Nah, kemungkinan ini bisa dibuka untuk panel belakang karena di situ ada juga skrupnya, ada bautnya gitu kan. Selanjutnya mulai tuh CMF Phone di akun X-nya ini mensepil beberapa komponennya, seperti yang pertama display. Displaynya ini sebesar 6,67 inci menggunakan layar AMOLED dan refresh rate-nya 120Hz, support dengan HDR+, dan brightness-nya up to 2000 nits. Kemudian CMF Phone ini mensepil lagi sampai semuanya lengkap dan di situ juga disebutkan kalau misalkan CMF Phone 1 ini akan menggunakan Dimensity 7300 untuk SoC-nya, yang berarti smartphone ini bukan kelas high end tetapi kelas mid range. Jadi mungkin ini ya, Nothing itu untuk yang high end, sedangkan CMF Phone ini untuk yang mid end. Sedangkan di bagian RAM-nya itu menggunakan RAM sebesar 16GB. Nah, di bagian kamera mereka juga menyepilnya. Jadi ini menarik karena CMF Phone di akun X-nya ini mereka sepil tuh satu, nggak perlu ada bocoran lagi, nggak perlu bingung harus nyari di mana informasinya. Mereka mensepil langsung di akun resmi mereka. Dan untuk kameranya di situ ketulis bahwasanya untuk kamera utamanya dia menggunakan kamera Sony 50MP f1.8 yang sayangnya untuk informasi kamera keduanya ini belum ada yang menyebutkan. Dan kameranya ini tersusun vertikal dari atas ke bawah ya. Nah, terus untuk warna-warna yang tersedia untuk CMF Phone 1 ini ada 4 track. Ada hitam, ada biru, putih, dan juga orange. Dan dari gambar-gambar atau postingan-postingan yang CMF Phone spill ini, di bagian belakangnya adalah sisi yang paling menarik dari smartphone ini. Karena selain tadi itu menggunakan mur atau baut ya, jadi ada beberapa aksesoris yang bisa nempel di situ. Kayak misalkan gambar ini teman-teman bisa lihat di bagian yang warna orange itu kayaknya ada kayak semacam baterai tambahan atau mungkin itu bisa berfungsi sebagai dompet ya. Terus untuk di bagian back panel warna biru itu ada stand-nya juga. Jadi menarik banget di sini. Kalian itu bisa mengcustom sendiri nanti untuk back panel dari CMF Phone kalian. Ya, sayangnya sekali lagi nggak tahu ini akan bisa rilis resmi di Indonesia atau enggak. Ya, kayaknya sih kalau melihat dari Nothing Phone ya nggak bisa resmi di Indonesia. Ya, jadi kita hanya bisa menikmati aja. Nah, kabar yang terbaru itu ada leaks tampang depannya. Nah, dari tadi kan nggak ada tuh tampang depannya dan ada beberapa foto bocoran
dari tampang depan dari CMF Phone 1 ini. Di situ ada foto yang kelihatan bahwasannya CMF Phone ini dia nantinya akan menggunakan Nothing OS 2.0. Ya, fontnya mirip banget dengan Nothing Phone ya di situ kelihatannya. Dan di situ juga kelihatan untuk spesifikasinya mulai dari prosesornya, kemudian kameranya, kemudian RAM-nya, ada storage-nya, baterainya juga kelihatan di situ yaitu 5000 mAh. Jadi ya itu adalah update mengenai CMF Phone 1 yang yang akan dirilis tanggal 8 Juli 2024 mendatang. Nah, informasi selanjutnya, kalau tadi itu resmi, kalau sekarang ini sifatnya masih rumor, masih bocoran, yaitu mengenai Xiaomi 15. Kemarin kita udah singgung bahwasanya Xiaomi 15 ini adalah smartphone yang menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 4 pertama mungkin nanti yang akan diumumkan. Jadi Snapdragon 8 Gen 4 ini ya kita tahu mungkin akan rilis bulan Oktober, November dan ya akhir tahun itulah. Nah, berbarengan dengan itu Xiaomi 15 itu kayaknya akan muncul juga, akan rilis juga kalau melihat tahun sebelumnya. Nah, bocoran yang berkaitan dengan Xiaomi 15 ini ada di bagian display. Katanya sih itu akan lebih kecil ukurannya dan displaynya ini memiliki resolusi 1,5K flat design. Jadi nggak melengkung. Untuk kameranya mungkin akan menggunakan kamera 50 megapiksel sebagai kamera utamanya. Ya, untuk saat ini yang terbilang masih sangat jauh untuk membahas Xiaomi 15 ini ya informasinya gitu aja. Dia akan pakai SoC Snapdragon 8 Gen 4, kemudian layarnya 1,5K dengan desain yang flat dan kemudian ukurannya bisa mungkin lebih kecil dari Xiaomi 14 dan kemudian kameranya 50 megapiksel. Ya, sebatas itu aja. Kita tunggu aja dan ya ditunggu di sini. Nanti kalau ada bocoran lagi perihal Xiaomi 15 kita update lagi. Oke, setelah rumor tadi yang belum tentu kebenarannya, nah sekarang kita bahas yang benar-benar benar. Apa itu? Pokoknya ini adalah official resmi dari Samsung. Mereka mengumumkan SoC terbaru untuk smartwatch mereka yang terbaru nanti, yaitu Samsung Galaxy Watch 7 dan Watch 7 Ultra. Dan SoC-nya ini adalah Exynos W1000. Jadi Exynos W1000 ini adalah sebuah SoC untuk wearable device dari Samsung. Waduh, bahasanya wearable device apa ya? Device yang bisa dipakai oleh manusia, yang menempel di tubuhnya gitu. Bisa jadi smartwatch, bisa jadi nanti Galaxy Ring dari Samsung atau cincin pinternya Samsung itu. Nah, kembali lagi ke W1000 ini, untuk fabrikasi yang dipakai di W1000 ini adalah 3 nanometer miliknya Samsung, yang dimana SoC ini dia memiliki Cortex 78 yang jalan di 1,6 GHz dan 4 Cortex A55s yang jalan untuk efisiensinya jalan di 1,5 GHz. Kemudian GPU-nya dia menggunakan Mali G68 MP2 yang support display 640 x 640 pixel. Kok kecil? Ya emang ini kecil karena dipakai untuk smartwatch, untuk apa lah itu nggak perlu yang gede-gede resolusinya kan. Dan untuk storage-nya ini internal storage 32 GB atau integrated storage, bukan internal, integrated storage 32 GB. Jadi storage-nya ya udah mancep di SoC-nya ini gitu. Dengan spesifikasi seperti itu diharapkan Samsung W1000 ini punya performa yang lebih tinggi lah dari seri sebelumnya. Dan Samsung sendiri itu mengklaim bahwasanya Samsung W1000 ini akan 3 kali lebih kencang untuk membuka aplikasi dibandingkan dengan W930. Ya, jadi kita tunggu aja, kita lihat performanya untuk Exynos W1000 ini yang nanti akan dipakai di Samsung Galaxy Watch 7 dan juga Watch 7 Ultra. Dan kapan akan dirilis? Yo, kayak informasi sebelumnya, kalau kalian subscribe ini pasti akan tahu. Jadi Galaxy Watch 7, Watch 7 Ultra, Z Fold 6, Z Flip 6 itu akan diumumkan di eventnya Galaxy Unpacked. Dan Galaxy Unpacked 2024 yang kedua ini ya tanggal 10 Juli nanti. Pokoknya stay tune di sini, kita akan update terus mengenai informasi terbaru seputar teknologi.
Oke, jadi itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Ya apa rek? Menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, dukung terus. Wis, push like iku lho rek. Tombol like iku diteken, subscribe juga ya kan? Oke. Dan see you on the next video teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini ya. Dan Shopee deh. Dan saya Afat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.